Nah, di balik indahnya Laut Biru Indonesia tersimpan tantangan yang besar. Apa itu? Yaitu kepiting, salah satu komoditas ekspor andalan menghadapi ancaman kelangkaan. Permasalahannya bukan karena kurangnya minat, melainkan produksi yang saat ini hanya mengandalkan hasil tangkapan dan kesulitan pada tahap budidaya. Hingga saat ini sangat sedikit kepiting yang berhasil dibudidaya. Selain itu, menurut penelitian, tingkat survival rate larva kepiting yang sangat-sangat rendah. Bayangkan jika teknologi bisa menjadi solusi. Dengan kecerdasan buatan, kita dapat mengoptimalkan proses budidaya, meningkatkan hasil panen, dan memastikan keberlanjutan ekosistem perikanan Indonesia. Apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah teknologi yang inovatif. Apa itu? Yaitu aplikasi pendeteksi dan penghitung larva kepiting berbasis kecerdasan buatan yang kami harapkan pada ujung penelitian ini dapat berbentuk aplikasi mobile yang bisa digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Oke, selamat datang. Hari ini kita punya cerita yang jujur, luar biasa banget. Ini tentang gimana teknologi super canggih, budidaya perairan, dan ya, sebuah ponsel bisa bersatu buat mecahin masalah hidup mati sebuah industri bernilai jutaan dolar. Masalahnya, menghitung bayi kepiting. Yap, Anda nggak salah dengar. Ini adalah kisah tentang pertaruhan besar di dunia aquaculture. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan. Kalau Anda bayangin sebuah industri raksasa yang penting banget buat ekonomi, kira-kira apa sih ancaman terbesarnya? Persaingan pasar? Wabah penyakit mungkin? Ternyata jawabannya itu sesuatu yang jauh lebih sederhana dan mungkin nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan inilah jawabannya. Ancaman terbesar itu ternyata tugas yang kedengeran sepele banget, tapi susahnya minta ampun, ngitungin larva kepiting. Buat industri budidaya kepiting yang jadi salah satu ekspor andalan buat negara ke Indonesia, gagal di tugas ini artinya bisa rugi besar. Coba lihat angka ini di layar. Sampai 80%. Itu adalah tingkat kematian larva kepiting di tahap-tahap awal hidupnya. Bayangin aja, dari setiap 100 bayi kepiting yang berhasil bertahan hidup, mungkin cuma sekitar 20-an. Angka ini gila banget. Dan inilah inti masalah yang mau dipecahkan sama para peneliti. Jadi, kenapa bisa setinggi itu angka kematiannya? Nah, ini semua akarnya cuma satu, ngitung manual. Prosesnya itu bukan cuma lama dan bikin capek, tapi juga sering banget salah. Kalau salah hitung, ya salah juga ngasih makannya, salah juga ngatur airnya. Ujung-ujungnya, larvanya mati, peternaknya rugi. Sesimpel itu. Nah, karena cara manual ini gagal total, muncullah sebuah pencarian besar-besaran. Pencarian akan mata digital yang bisa ngerjain tugas ini jauh lebih baik. Yuk kita lihat gimana evolusi teknologi ini berjalan selama beberapa tahun terakhir. Perjalanannya tuh dimulai tahun 2019. Awalnya pakai pemrosesan gambar biasa. Lumayan berhasil, tapi susah kalau mau dipakai di banyak tempat. Terus teknologinya makin maju. Sampai di tahun 2024, para peneliti nyobain AI super canggih namanya YOLO V9. Akurasinya, wah, tinggi banget. Tapi ada satu masalah besar. Masalahnya, AI ini terlalu berat. YOLO V9 emang pinter banget, tapi ukurannya gede dan prosesnya lama. Ibaratnya kayak punya mobil balap Formula 1 buat nganter belanjaan ke pasar. Keren sih, tapi ya nggak praktis sama sekali buat peternak di lapangan yang modalnya cuma ponsel. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Para peneliti sadar yang mereka butuhin itu bukan AI terkuat, tapi AI tercerdas yang efisien. Ini memicu semacam pertarungan atau adu jago antara dua model AI ringan yang emang dirancang khusus buat jalan di ponsel. Di satu sudut, kita punya SMA YOLO, kita sebut aja si gesit. Fokus utamanya cuma satu, kecepatan dan ukuran super kecil. Di sudut lain ada SED YOLO, sang penantang. Dia ini beda, tujuannya buat dapat akurasi setinggi mungkin tanpa jadi terlalu berat. Dua filosofi yang benar-benar beda. Oke, kita kenalan dulu sama si gesit. SMA YOLO ini dirancang buat jadi super minimalis. Kunci kekuatannya itu ada di modul pinter yang namanya SME. Gampangnya, modul ini bantu AI-nya buat fokus ke fitur-fitur paling penting dari si larva kepiting dan ngabain sampah visual lainnya. Makanya dia efisien banget. Sekarang kita lihat sang penantang. CD YOLO ini model yang lebih berotot.
Dia punya banyak komponen canggih yang bikin dia bisa lihat detail super kecil. Dan yang paling penting, dia jago banget deteksi larva yang saling tumpuk-tumpukan. Ini tantangan terbesar yang nggak bisa diatasi dengan hitung manual. Biar gampang bayanginnya, gini deh. SMA YOLO itu kayak pisau saku. Cepat, ringkas, dan oke banget buat tugas-tugas dasar. Nah, SI di YOLO ini kayak multi-tool. Sedikit lebih berat, tapi kemampuannya jauh lebih banyak dan lebih presisi. Pertanyaannya, mana yang paling pas buat kerjaan ini? Dan data nggak pernah bohong. Coba kita lihat hasilnya. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Ukuran SI di YOLO itu hampir 6 kali lebih besar. Jumlah parameternya, anggap aja ini kompleksitas otaknya, juga jauh lebih masif. Tapi coba lihat kolom akurasi. SI di YOLO itu 2 kali lipat lebih akurat. Ini pertukaran yang jelas banget antara ukuran dan kekuatan. Dengan data kayak gini, pemenangnya udah mulai kelihatan kan? Tapi coba kita lihat visualnya biar makin jelas dan gamblang. Pertama soal ukuran. Nah, di sini jelas sih gesit SMA YOLO menang telak. Ukurannya yang cuma 4.7 MB itu enteng banget, gampang dipasang di ponsel mana aja, bahkan yang speknya pas-pasan. Ini poin plus banget buat efisiensi. Tapi, sekarang kita lihat sisi sebaliknya, akurasi. Dan disinilah sang penantang, SED YOLO, benar-benar nunjukin kekuatannya. Akurasi 75,8% itu jauh banget di atas lawannya. Buat tugas yang butuh ketepatan tinggi kayak gini, perbedaan segini tuh sangat-sangat berarti. Jadi, inilah momen penentuannya. Para peneliti akhirnya milih set YOLO sebagai pemenangnya. Kenapa? Karena model ini ngasih keseimbangan yang paling pas. Meskipun lebih besar, akurasinya yang jauh lebih tinggi bikin dia jadi alat yang jauh lebih berguna di lapangan. Lagi pula, ukuran 27,9 MB itu masih wajar kok, dan masih bisa dioptimalkan lagi biar makin ramping buat ponsel. Kemenangan SED YOLO ini bukan akhir dari cerita loh. Justru ini baru permulaannya. Ini bukti kalau konsep AI di ponsel buat bantu aquaculture itu sangat mungkin diwujudkan. Terus, apa langkah selanjutnya? Para peneliti ini udah punya rencana yang jelas banget. Mereka bakal ngumpulin lebih banyak data, biar AI-nya makin pinter, ngurusin si model pemenang biar lebih langsing lagi, bangun aplikasi prototipe buat diuji langsung sama peternak, dan tentunya bagi-bagi ilmunya ke komunitas ilmiah. Dan inilah inti dari semua ini. Kenapa cerita ini penting banget, bahkan buat kita yang bukan peternak kepiting. Riset ini lebih dari sekedar soal larva. Ini tuh kayak sebuah cetak biru. Ini nunjukin cara ngambil teknologi AI yang rumit dari lab, terus dimasukin ke alat yang kita semua punya di kantong, ponsel kita, buat mencahin masalah-masalah nyata di dunia. Ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan bareng-bareng. Kalau kita bisa nyelamatin jutaan bayi kepiting cuma pakai aplikasi, bayangin deh apa lagi yang bisa kita lakuin. Industri penting mana lagi? Pertanian, kesehatan, manufaktur, yang bisa kita ubah total kalau tiap orang punya pakar AI di kantongnya masing-masing. Mungkin masa depan itu lebih dekat dari yang kita kira. Terima kasih sudah menyimak. Teknologi ini membuka peluang besar untuk mewujudkan budidaya kepiting yang lebih hemat biaya, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Bukan atau lebih dari sekedar penelitian, ini adalah langkah nyata menuju penguatan ekonomi biru Indonesia, mendukung ketahanan pangan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi para petani dan nelayan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungan pendanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, dunia perikanan, dan tentu saja untuk Indonesia.